Mari kita mulai persekutuan kali ini. Kita menyanyikan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa bangun Tuhan, menikmati karunia-Mu untuk bisa menjalani hari ini. Dan kini kami akan melakukan renungan. Selalu sentuh hati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Buka hati kami, buka pengertian kami, jiwa roh kami Tuhan, biarlah selalu tertuju kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Kasih dari Surga ya Bu ya. Ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Amin ya Bu ya. Kita imani kasih Tuhan itu mengalir ya Bu ya. Dari surga mengalir ke hidup kita, mengalir di hati kita, mengalir di keluarga kita, mengalir di orang-orang sekitar kita Tuhan. Kita diberi hikmat, pengertian, berkat-berkat ya Bu ya, berkat surgawi, berkat duniawi, penyertaan Tuhan. Yang penting perkenanan Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Amin ya Bu ya. Amin. Yuk. Sekarang kita nyanyi 676. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin ya Bu ya. Amin. Kuasanya telah mengurapi kita. Amin ya. Amin. Para pendakwa kita telah dilemparkannya. Amin. Amin ya Bu ya.
Tuhan Yesus selalu serta kita. Mari kita akan melakukan renungan hari ini, Bu ya. Renungan hari ini mengajarkan kita ya, Bu ya. 4 kita ambil dari ini, coba saya buka dulu. Saya bacakan ayat kitabnya Ibu ya. Matius 10 40 sampai 42 ya Bu ya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita punya Tuhan Yesus ya. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus diterima atau ditolak? Ditolak ya. Orang Farisi menolak Tuhan Yesus. Orang-orang zaman dulu menolak Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus disalibkan. Tapi itu sudah sudah jadi nubuatan Tuhan kalau Tuhan akan mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi bukan hanya Tuhan Yesus saja yang ditolak, banyak yang ditolak ya Bu ya. Dirajam, Petrus disalib ke bawah, banyak yang ditolak, banyak yang ini. Itu dialami para nabi-nabi Tuhan, para rasul-rasul Tuhan. Padahal di sini dikatakan bukan zaman dahulu kala aja Bu ya, zaman sekarang banyak pendeta juga yang mengalami itu ya Bu ya. Banyak yang dibunuh, banyak yang bukan daerah sini ya Bu ya, mungkin daerah pinggiran, daerah yang tidak mengenal Tuhan, daerah yang tidak menghargai ya, karena beda apa yang di hatinya itu tidak ada Tuhan ya. Terus mungkin karena kita dianggap tidak sesuai dengan ajaran mereka kayak gitu. Banyak ya Bu ya yang dibunuh karena kepercayaan, keluarganya rumahnya dibakar, tidak 1 2 aja, banyak. Padahal dikatakan di sini barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Menyambut Tuhan, aku di sini besar. Barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Tuhan itu kan adil ya Bu ya. Tuhan itu adil. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang yang memberi minum ini, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini sebagai perlindungan kita aja Bu ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kan kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang, kita nggak tahu orang itu dipakai Tuhan atau enggak. Makanya kan selalu dikatakan orang berbuat baiklah kepada siapapun, bahkan orang yang kecil, karena kita nggak tahu orang itu dipakai Tuhan atau enggak. Kalau ada nubuatan Tuhan, tahu orang itu dipakai. Enggak, kadang-kadang ada nubuatan Tuhan juga nggak dihargai kan juga banyak ya Bu ya. Ini terjadi pada saya masalahnya, tapi itu itu wajar karena itu masih manusia kayak gitu. Kan kita nggak bisa menyuruh orang memperlakukan kita gimana, kan nggak bisa kan. Itu kan muncul dari hati. Nah tapi di sini itu mengingatkan kita, Tuhan itu adil. Apabila ia menyambut seorang nabi sebagai
menyambut seorang nabi, ia akan mendapatkan upah nabi. Apabila ia menyambut seorang orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Sesuai dengan apa yang dilakukan kayak gitu. Nah, di sini juga dikatakan, Bu, gimana sih menyambutnya tuh gimana kayak gitu. Apakah harus dikasih besar? Apakah harus dikasih? Enggak. Di sini Tuhan dikatakan di sini di Markus ya, Bu ya. Ditulis di sini di Markus. Ini sebagai perenungan kita ya, Bu ya. Bagaimana kita memperlakukan orang. Kan kita nggak tahu kan orang itu dipakai Tuhan atau enggak, ya Bu ya. Kita kan nggak tahu. Kadang-kadang kita mencepelekan orang yang kita temui kayak gitu. Tapi kita nggak tahu roh Tuhan itu ada di situ atau enggak, ya enggak. Kita hanya menghargai orang yang kayaknya punya jabatan atau punya zaman sekarang orang-orang melakukan itu ya, punya jabatan atau punya harta banyak kayak gitu dengan perlengkapan di badan yang itu kita alami, Bu ya. Kita alami dari dulu sampai sekarang sebagai keluarga yang di mata dunia biasa. Itu kita alami, tapi Tuhan di sini mengatakan, dan siapa yang menyambut nabi akan mendapat upah nabi, dan siapa yang menyambut orang benar akan mendapat upah orang benar. Dikatakan di sini soal memberinya tuh harus gimana kayak gitu. 42. Ini kita baca ya, Bu ya. Ini mengajarkan kita bagaimana kita memperlakukan orang, karena sekali lagi kita nggak tahu orang yang kita temui itu ada Roh Kudus atau tidak. Kalau ada Roh Kudus kan kita yang nanti berurusan sama Tuhan, ya nggak, Bu? Karena upahnya kan upah yang didapat kan yang sesuai apa yang kita memperlakukan orang itu ya, Bu. Jadi ya apa yang kita lakukan ya perlakukan orang lain itu sama kayak gitu. Karena kita nggak tahu orang itu dipakai Tuhan atau enggak, Roh Kudus itu hinggap di situ atau tidak, Tuhan berkenan atau enggak, kan kita nggak tahu. Makanya kita tuh harus memperlakukan orang itu sebaik yang kita bisa. Nih di sini dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ada yang ngasih uang berkotak-kotak, tapi janda miskin itu hanya punya itu, dan itu dikasih ke Tuhan. Kenapa? Kok Tuhan tahu itu? Padahal janda miskin itu cuma dilihat ya, karena tadi Tuhan itu melihat hati saat wanita itu memberi. Ya, Bu ya. Dan itu wanita itu akan mendapatkan seperti janji Tuhan. Kalau tadi yang dikatakan tadi, ini benar-benar menguatkan saya. Kita harus benar-benar merenungkan ini, Bu ya. Karena kadang-kadang orang apalagi zaman sekarang ya, Bu ya, gimana kita melihat seseorang memperlakukan orang lain kadang-kadang tidak sesuai hati nurani kita ya, Bu ya. Kita yang melihat kadang-kadang ya Tuhan. Berarti janda miskin itu menyambut Tuhan, menyambut orang benar, dan ia mendapat upah orang benar. Tuhan yang melihat hati
janda miskin tersebut. Mungkin kalau kenapa kok Tuhan melihat persembahan itu, mungkin karena itu di kotak besar ya Bu ya. Kalau di sini kan ada kotak kecil, kan kalau di sana mungkin kotaknya besar ya Bu ya. Jadi orang bisa ngelihat, oh itu masukkan berapa, itu masukkan berapa. Jadi Tuhan bisa lihat. Ini sebagai perenungan kita ya Bu ya. Bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita memperlakukan siapapun ya Bu ya. Karena kita nggak tahu saat itu Tuhan berkenan pada orang itu enggak. Sebagai perenungan kita ya Bu ya, kita akan banyak membaca ayat-ayat Tuhan. Nanti kita akan renungkan terus-terusan ya Bu ya. Ini Tuhan mengajarkan kita ya Bu ya. Karena mungkin Tuhan juga sudah mengutus banyak orang, dan banyak orang yang diutus itu ya mendapat perlakuan yang ini ya, sejak ribuan tahun yang lalu mendapat perlakuan yang tidak baik. Itu mungkin sudah hal yang biasa ya. Tuhan melihat para nabinya, para orang-orang yang diutusnya mendapat perlakuan tidak baik. Dan sini Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan gimana Tuhan melihat itu, dan gimana cara memberi upah, dan Tuhan melihat hati. Di sini dikatakan tadi, waktu ada orang beri persembahan, Tuhan hanya melihat, tapi sekali lagi Tuhan itu melihat hati. Luar biasa ya Tuhan kita. Ini sebagai benar-benar menguatkan saya sih Bu. Gimana kita memperlakukan orang, gimana kita memperlakukan orang-orang sekitar kita ya Bu ya. Karena upah itu ada, upah di bumi, upah di surga. Yang seperti saya kemarin bilang ya Bu ya, kerugian paling besar itu saat kita nanti tidak bertemu Tuhan Yesus. Saat kita tidak bisa perjamuan kudus, seperjamuan kudus di surga bersama Tuhan Yesus. Itu hal-hal yang bikin kita miris. Makanya kita harus menguatkan diri, merenung-renungkan ya Bu ya, merenung-renungkan firman Tuhan Bu ya. Amin. Kita buat ini sebagai perenungan ya Bu ya. Amin. Tuhan memberi upah. Bagaimana kita memperlakukan seorang nabi akan mendapat upah nabi. Bagaimana kita memperlakukan orang benar mendapat upah orang benar. Dan saat kita memberi air kepada murid Tuhan yang kecil, maka orang itu tidak akan kehilangan upahnya di surga ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Amin. Kita renung-renungkan firman Tuhan ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk peringatanmu. Terima kasih Tuhan, ayatmu benar-benar mengingatkan kami bagaimana kami memperlakukan orang. Ya Bu ya. Sungai sukacitamu ya Bu ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Ya Bu ya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan untuk ayat-ayatmu hari ini yang menguatkan kami Yesus. Ayat-ayatmu yang akan kami renungkan Tuhan sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya.
Terima kasih Yesus, terima kasih Kau begitu nyata, terima kasih Kau begitu baik, terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan, biarlah kami menjadi berkat Tuhan bagimu sampai ke ujung dunia seperti yang Kau mau Tuhan. Melimpah-limpah Kau memberkati kami untuk bisa menolong siapapun yang Engkau tolong Tuhan. Yang terpenting Tuhan, penyertaan-Mu, perkenananmu, hikmat-hikmat-Mu, karena kami perlu Kau Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau izinkan kami Tuhan, berkata-katalah kepada kami Tuhan, berkata-katalah Tuhan. Biarlah kami renungkan apapun Tuhan yang Kau inginkan Tuhan untuk kami renungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkataan-Mu hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.